Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Barang siapa yang zuhudnya benar terhadap para makhluk, maka kecintaan mereka terhadapnya juga benar. Mereka akan mengambil manfaat dari perkataannya dan selalu memperhatikannya. Jika kesuhudan hati benar terhadap makhluk, begitu juga dengan kezuhudan relung jiwa terhadap semua yang ada di sisi Al-Haq Azza wa Jalla, maka kedekatan di dunia akan menjadi sahabatnya dan di akhirat akan menjadi temannya. Bila kamu mengajarkan ilmu kepada para makhluk dan mengenalkan mereka dengan ma'rifat kepada Allah, maka sifat mereka akan hilang darimu. Kemudian jin, manusia dan malaikat tidak akan ada di sisimu. Hatimu akan disifati dengan sifat lainnya. Begitu juga dengan relung jiwamu, ia akan menjauhi bangunan jiwamu. Hukum akan datang dan menjadi pakaianmu, sehingga kamu dapat mengontrol nafsumu di dunia. Tuhanmu menciptakannya dan memerintahkannya. Kemudian datanglah ilmu Rabbani ilahi, sehingga ilmu itu menjadi pakaian bagi hatimu dan relung jiwamu. Janganlah menjauhi tempat ibadahmu karena kejahilan, sebab sikap itu merupakan bentuk kerusakan yang universal. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjadi ahli fiklah, kemudian beruzlahlah. Tidak selayaknya kamu duduk di tempat ibadah, sementara di muka bumi ini ada sesuatu yang kamu takuti dan harapkan. Tidak selayaknya kamu takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu dilakukan dengan meninggalkan kebiasaan. Kebiasaan itu tidak ada sampai menjadi sarana ibadah. Janganlah meminta kepada selainnya agar kamu tidak bergantung dengan dunia, akhirat, dan para makhluk. Bergantunglah hanya kepada Allah. Janganlah melenceng, karena pengkritik itu selalu memperhatikanmu. Ia tidak akan menghukummu kecuali dengan celaan.
buanglah kebiasaan melenceng yang ada pada dirimu. Janganlah menganggapnya sebagai sesuatu yang berharga. Sikap tersebut tidak akan memberikanmu sesuatu kecuali memasukkanmu ke dalam perapian dan menjerumuskanmu ke dalam kerusakan. Janganlah kamu menyangka bahwa efek dari melenceng merupakan sesuatu yang sepele. Sebagian besar di antara kalian mengaku ikhlas, namun sebenarnya kalian bersikap munafik. Jika bukan karena ujian, maka sungguh akan banyak sekali klaim-klaim. Barang siapa yang mengklaim ada kelembutan di dalam dirinya, maka ia akan diuji dengan kemurkaan. Barang siapa yang mengklaim kedermawanan, maka ia akan diuji dengan orang yang datang meminta hartanya. Dan semua orang yang mengklaim sesuatu maka akan diuji dengan anonimnya. Jika seorang hamba mampu meninggalkan dunia dan akhirat serta mengeluarkan segala sesuatu selain Allah, maka ia akan mendapatkan hatinya berada di dalam rumah kedekatan Allah. Pertolongan Allah dan kelembutan Allah yang tidak membebaninya untuk mendapatkan makanan, minuman, dan pakaian, atau sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan dirinya, hatinya akan bebas dari semua itu. Celakalah kalian menginginkan sesuatu tanpa sesuatu. Segala sesuatu yang ada di tangan kalian, maka kalian harus mengeluarkan harganya, baru bisa mengambil barangnya. Barang siapa yang berlelah diri, maka ia akan menikmati jerih payahnya. Pikullah kesedihan dunia dan keresahannya sampai kalian mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang sering bersedih dan selalu berpikir. Beliau sering melakukan kedua hal itu, padahal dosa beliau yang telah berlalu dan yang akan datang sudah diampuni. Terkadang beliau memikirkan makhluk dan terkadang pula memikirkan Al-Khaliq Azza wa Jalla. Beliau memikirkan sesuatu yang baik bagi umat setelah kematian beliau. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bila meninggalkan rumahnya, maka seakan-akan ia keluar dari kuburnya. Tampak bekas kesedihan dan kegelisahan di wajahnya. Kesedihan adalah langkah seorang mukmin
dalam seluruh keadaannya sampai ia bertemu dengan Tuhannya. Suatu kaum akan tetap berdiri di atas kaki kebisuan sampai mereka diberikan izin untuk berbicara kepada makhluk dan dikumpulkan bersama para murid yang soleh, sehingga mereka berbicara kepada orang-orang soleh tersebut. Semakin dekat kepada tujuan mereka dan memiliki pembicaraan yang universal, jika hati mereka condong kepada makhluk, maka tangan kecemburuan akan menghampiri mereka, entah berupa penyempitan rezeki atau sukar menemukan jalan keluar, sampai mereka meminta maaf dan bertaubat. Bila taubat mereka sudah terwujud, maka dibukakan pintu bagi mereka, serta hati mereka akan didekatkan. Wahai para pemilik hati yang telah mati, kenapa kalian duduk di dekatku? Wahai hamba dunia dan para penguasa, wahai hamba orang-orang kaya, wahai hamba barang mahal dan segala keringanan, celakalah kalian. Walaupun harta sebiji gandum setara dengan 1 dinar, aku sama sekali tidak peduli. Seorang mukmin tidak peduli dengan rezekinya, karena kekuatan keyakinannya dan tawakalnya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci zat yang menempatkanku di antara kalian. Setiap kali sayapku memanjang, datanglah tangan kekuatan dan memotongnya. Setiap kali sayap ilmu bertambah panjang, gunting hukum akan memotongnya. Terimalah perkataanku dan nasihatku kepada kalian dengan dalil-dalil tauhid, curahan kata-kata para siddiq dan wali. Ini layaknya wahyu yang datang dari Allah yang mereka bicarakan, dan Dia memerintahkan mereka dengan hal itu dari balik perintah alam yang tidak diketahui. Kamu adalah omong kosong. Kamu menyusun pembicaraan dari berbagai buku, kemudian kamu menggunakannya untuk berbicara. Jika catatanmu hilang, maka apa yang akan kamu lakukan? Atau jika seluruh catatanmu terbakar, atau lampu yang kamu gunakan untuk menerangi tiba-tiba padam, atau botol tintamu pecah sehingga tintanya yang ada di dalamnya berceceran, maka di manakah para pencelamu, pembakarmu, korek apimu, dan pembantumu?
Barang siapa yang mengetahui, mengamalkan, serta ikhlas menjalankannya, maka pencela dan pembantu itu berada di dalam hatinya. Di dalam hatinya ada cahaya Allah yang digunakannya sebagai suluh. Celakalah kalian mendebat sesuatu yang sudah digariskan. Meskipun kalian hancur lebur, rencana Allah tidak akan berubah. Bagaimana mungkin hal yang terdahulu dan ilmu bisa berubah dengan upaya kalian? Jadilah bagian dari kaum muslimin dan orang-orang yang menyerahkan diri. Apakah kalian tidak mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 69. Inti ayat tersebut ialah berbicara tentang hakikat Islam dan kaum muslimin. Suatu kaum yang menundukkan diri di hadapan Tuhan mereka, maka mereka lupa dengan kata-kata kenapa, bagaimana, lakukan, dan janganlah lakukan. Mereka mengetahui berbagai jenis ketaatan, sedangkan mereka berdiri di atas kaki ketakutan. Oleh karena itu, Al-Haqq Azza wa Jalla menggambarkan mereka dalam firman-Nya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. Maksudnya, mereka menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala larangannya, bersabar menghadapi ujian yang Allah berikan, mensyukuri pemberian Allah, dan menyerahkan diri, harta, anak-anak, serta kehormatan mereka ke tangan sabiqohnya, sedangkan hati mereka takut kepada Allah. Wahai orang yang tertipu oleh dunia dan kejernihannya, tidak lama lagi kejernihanmu akan berubah menjadi kekeruhan, kekayaanmu akan berubah menjadi kefakiran,
dan keluasanmu akan berubah menjadi kesempitan. Janganlah tertipu dengan keadaan. Kamu harus rutin menghadiri majelis-majelis zikir, berbaik sangka kepada para syekh, serta mendengarkan wejangan yang mereka sampaikan. Bila kebersamaan seorang murid terhadap syekhnya itu benar, maka syekh tersebut akan menyuapinya serta memberinya makanan ma'rifat dan minuman yang ada di dalam hatinya. Wahai para murid, kosongkanlah hati kalian dari para makhluk. Besok kalian akan melihat keajaiban, yaitu tatkala dikatakan kepada penduduk surga, masuklah ke dalam surga. Pada hari itu, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya di hati hamba-hamba yang istimewa, kemudian dia mendapatinya kosong dari dunia dan surga serta selainnya, maka dia berkata kepada mereka, masuklah ke dalam surga kedekatanku, baik sekarang maupun nanti. Celakalah kalian, janganlah mengikuti nafsu dalam menentang Tuhan kalian. Musuh kalian yang paling berbahaya adalah nafsu kalian sendiri yang berada di hadapan kalian. Setiap kali kalian membuatnya kenyang, puas, dan gemuk, nafsu akan memakan kalian. Nafsu akan menjadi binatang buas yang menyerang kalian. Putuslah semua bagiannya dan syahwatnya, serta berikanlah hak-hak yang memang layak didapatkannya. Nafsu memiliki hak patahan untuk menutupi rasa laparnya serta memiliki sobekan untuk auratnya, dan itu adalah syarat untuk menaatinya. Katakanlah kepadanya, aku tidak akan memberikan hakmu sampai kamu menaati Allah, menjalankan puasa, mengerjakan sholat, dan semua ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Debatlah nafsumu dengan perdebatan yang sesungguhnya. Jika kamu tetap berada dalam keadaan seperti ini, maka keburukannya akan mati dan kebaikannya akan abadi. Berikanlah makanan yang halal jika nafsu sudah tenang. Janganlah merasa aman darinya, karena kemunafikan merupakan langkahnya dan kenikmatannya. Nafsu tetap akan menjalankan sholat, berpuasa, dan menanggung kesulitan agar ia dipuji di tengah-tengah makhluk dan namanya disebut di tengah khalayak. Belajarlah,
Karena seseorang yang tidak melihat orang yang beruntung, maka ia tidak akan beruntung. Jika hati seorang mukmin itu bersih dari najis riya dan kemunafikan, maka 2 rakaat yang dikerjakannya jauh lebih baik dari ribuan rakaat yang dilakukan oleh orang yang tidak suci hatinya. Wahai orang munafik, semua kemunafikanmu berasal dari nafsumu. Putuskanlah makanan nafsumu, maka ia akan tunduk kepada penciptanya dan terputuslah kejahatannya. Nafsu itu menginginkan pendidikan dan perbuatan agar ia menjadi baik dan mampu memikul hal-hal yang seharusnya dipikul. Perumpamaannya adalah kuda kecil yang kamu beli. Ia tidak mampu memikulmu dan memikul barangmu. Bukankah kamu harus mendidiknya terlebih dahulu, serta menempatkannya dari satu tahapan menuju tahapan berikutnya, sampai ia merasa tenang, mampu memikul bebannya, berjalan di bawahmu di gurun dan padang pasir. Kamu merasa rindu kepada nafsumu sendiri, kamu tidak mampu melawannya. Hari demi hari, nafsu menuntunmu sesuai keinginannya, dan kehancuranmu sudah menghampiri. Nafsu juga menjadikan ketaatanmu selalu tertunda. Kamu berkata, pada hari ini aku bertaubat, besok aku bertaubat, aku akan konsentrasi menaati Tuhanku, aku akan membayarkan hutang dan kezaliman yang pernah aku lakukan. Aku akan melakukan ini dan itu. Tatkala kamu berada dalam keadaan seperti itu, yaitu dalam lingkup ketertipuanmu, kematian akan menghampirimu, mengambilmu dan mendatangimu secara tiba-tiba, sehingga kamu tidak mampu membebaskan diri darinya. Tinggalkanlah semua dosamu, hutangmu dan maksiatmu yang selalu menyertaimu. Celakalah dirimu, kamu mengumpulkan dinar demi dinar, dan usahamu itu tidak ada akhirnya. Semua itu adalah kalajengking bagi dirimu sendiri dan ular-ular yang akan mematukmu. Dinar merupakan kampung neraka, dan dirham adalah kampung kegelisahan. Dunia ialah kesibukan dan akhirat adalah azab. Seorang hamba berada di antara keduanya sampai jelas tempat abadinya, bisa jadi surga atau neraka.
Wahai anakku, janganlah kamu memakan sesuatu yang tidak kamu ketahui asalnya. Memakan yang haram akan menghitamkan hati. Setiap orang yang tidak sabar menahan diri dari yang halal, maka bagaimana ia bisa bersabar mendapatkan yang halal? Orang yang memakan makanan yang halal memiliki kesabaran untuk memerangi nafsu, hawa, dan syaitan. Petarung yang sabar hanya memakan yang halal. Ya Allah, karuniakanlah kami rezeki yang halal. Jauhkanlah jarak antara diriku dengan makanan yang haram. Karuniakanlah kami keutamaanmu, kebaikanmu, dan kedekatanmu. Berilah rezeki kepada hati kami, relung jiwa kami, dan anggota badan kami. Amin. Orang-orang yang berakal itu senantiasa memakai hatinya, sedangkan orang-orang gila itu memakai nafsunya. Janganlah meremehkan, menyakiti, dan menzolimi mereka, karena ada yang selalu menolong mereka. Seorang mukmin tidak akan meninggal sampai ia memaafkan orang yang menzoliminya dan menang menghadapinya. Ia melihat jenazahnya dan perampasan semua harta, perpindahan apa yang dimilikinya kepada musuhnya, serta istrinya dihalalkan bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau orang yang tidak ada penolongnya selain Allah subhanahu wa ta'ala dizalimi, maka Allah berfirman, demi kemuliaanku dan keagunganku, aku benar-benar akan menolongnya, walaupun tidak lama setelah ini. Bila kamu mendapatinya, maka kamu akan melihat segala sesuatu. Kamu tidak akan memiliki musuh dan tidak memiliki hak kepada siapapun. Kamu merasa cukup dengan Allah dari meminta berbagai hak. Hatimu akan tenang dan relung jiwamu menjadi jernih. Barang siapa yang beramal untuk Allah, menaati Allah, serta menauhidkan Allah, maka dia akan mencukupinya, dan ia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali kebaikan dalam semua keadaannya. Ya Allah, peganglah semua urusan kami. Janganlah menyerahkan kami kepada diri kami sendiri, dan tidak juga kepada salah seorang makhluk-Mu.
Berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka.